Francis, ini sekarang kemarin kan kita memang ada rencana mau remake over Piaggio Zip kita nih. Tapi kita nggak swap engine, kita pure pakai menggunakan yang crankcase originalnya. Kebetulan dari beberapa bagian part body partnya itu ada yang memang udah lecet-lecet. Nah ini kita mau ngecat lagi. Dan gue keinget sama salah satu temen gue, sahabat gue. Ini dia dulu yang ngecatin pertama kali nih PTS The Beast ini nih. Dia yang pertama kali nih Vespa Garage nih, yang ngecatin. Ini pertama kalinya dia ngecat. Waktu awal-awal ini mau balap, jadi ini dulu Dana nih Vespa Garage gitu kan, dia yang bantuin gue untuk ngecat ini semuanya, dia makeover. Nah sekarang gue mau minta lagi buat dia bantuin gue untuk ngecatin yang Zip kita ini nih. Ini kebetulan udah dibongkar nih kemarin nih, gitu loh. Mungkin lo bisa lihat yang di video di awal. Ini beberapa part ini seperti bagian bodi depannya, tamengnya, ini frame-frame, kecuali frame ya, frame nggak dicat. Jadi ini beberapa part sampai dengan yang fibernya itu, yang warna hitamnya itu juga gue tanya tadi sama Dana pas lagi ngobrol, dia bisa bikin seperti baru lagi dari dealer keluar, malah bisa lebih bagus lagi. Dan, halo. apa kabar Dan? Nih, Alhamdulillah baik. sobat gue, Dan ini Halo, kira-kira Francis. gimana nih? Dan, bisa kan nih Dan? Waduh, tantangan banget ya buat ngerjainnya nih, kayak waktu dulu kita ngerjain Iya. PTS banget dulu kan. Bener, Ini kalau kita berbicara historinya gila sih ya. gila. Dulu gila. angkatnya berapa Om? Berapa ya? 3.500.000 kalau nggak salah full surat gitu loh. Asli Ya dulu, kan? dulu sebelum lu ngangkat curhat dulu ya. Iya, Curhat bener. dulu ya. Angkat jangan, angkat jangan, gitu kan. Emang lo jadi juara terus ya. Jadi juara terus. Oh, nah sekarang gua mau bikin project baru nih, Dan. Nah, ini kita bikin project baru ya. Betul. Oke. Jadi ini nanti rencananya kita mau catnya warna apa nanti nih kira-kira? Gue sih sebenarnya gini, konsep gue ini gue pengen balikin ini ke warna standarnya lagi yang memang merah gitu loh. Tapi mungkin nanti gue ada campuran buat decal, desain dekalnya segala Oke. macam gitu loh. Oke, Ya kan? jadi kalau gue lihat sekilas ini ya, mungkin masalah pemakaian aja ya, baret-baret dan lain-lain. Cuman kan mudah-mudahan nggak ada yang pecah-pecah atau retak lah ya. Iya, Jadi ya bisa lah nanti kita handle, nanti dibawa ke Vespa Garage kita rapin lagi gitu. Masih di bawah workshopnya ya. Masih. Udah workshop sekarang masih di tempat yang lama nggak sih? Ya kalau dulu waktu lu pertama kali Iya. kesana sih udah lama pindah. Udah lama pindah. Sekarang di mana yang baru? Ya masih nggak jauh lah dari tempat lama. Di jalan apa? Di Jalan Bukit Raya. Bukit Raya. Iya. Gue rekomen banget sih kalau buat Francis yang memang mau ngecat, ya kan, langsung ke Vespa Garage karena gue percaya ini dari dulu ini saksi nih dulu nih. Ini pertama kali ini dulu Vespa Garage yang ngecat nih. Nah selanjutnya makanya gue minta tolong Dana bantuin gue lagi untuk project yang kedua yaitu Zip nih yang kita mau bikin nih, gitu kan. Sampai nanti gimana akhirnya kita ngebangunnya segala macam. Oke lo kasihin terus deh, dan buat yang pengen ngecat segala macam nanya-nanya lo langsung di follow, jangan lupa. Boleh. Ya kan Instagramnya. Ntar gue bikinin juga deh videonya proses pengerjaannya ya. Mantap. Jadi Nah, proses sekalian nanti- kita collab nih. Boleh. Proses ya kan. Nah, ini dia nih. Jadi nanti proses pengerjaannya lo juga subscribe jangan lupa di YouTube channelnya Vespa Garage. Vespa Garage. Oke Francis, terus lanjutin sama sekalian ini mau dibawa, kebetulan Dana lagi main ke sini. Kalian ini Serah langsung terima ya? dibawa. Oke, serah terima. Dan thank you Dan nih, minta Ya, tolong Dan. thank you banget, Om. Nah Bro Ensis, ini sekarang gue udah sampai ke tempat ngecat yang kemarin udah kita beresin, tempatnya Om Dana nih, Vespa Garage, yang kita mau beresin si zip-zip itu. Sekarang kan udah selesai nih, soalnya gue sempet dikirimin di WA gitu ya sama dia. Itu gokil banget, gue nggak nyangka kelihatan kayak baru keluar dari showroom lagi sih cetannya sih, gokil sih. Tunggu sekalian gue mau lihat nih, yuk Bro Ensis. Assalamualaikum. Woi, waalaikumsalam. Om. Ya. Ya Pak. Halo. Nah ini Bro Ensis, gue lagi sama Om Dana nih yang punya bengkel cat. Jadi Om Dana ini kawan lama gue nih. Main Vespa dulu kita barengan, dagang kita barengan dulu di Kaskus, ya kan? Nah ini
kebetulan kita lagi di tempat bengkel catnya nih, punya Om Nana. Gokil nih, gokil. Gila. Kulit ini dapat ya, kulit durian nih. Kulit. Ini merahnya nih. Oh iya bener. Oh ini merahnya nih. Iya. Oh gila. Udah kayak baru beli keluar dari showroom. Oh. Ini kulit jeruknya dapet nih. Oh, hitam-hitamnya tuh. Gue pikir ini kan cuman paling dicat gitu halus kayak gini, ternyata ini masih dapet ini kulit jeruknya nih. Ini gokil banget loh. Jadi warna merahnya lebih menonjol. Cakep banget, nanti tinggal dirakit aja kali di bengkel ya. Iya, tinggal berakit doang sih ini sih. Nah, ini bener, ini keren banget, beneran sih. Lo ada ini nggak video pas proses pengerjaannya? Ada sih. Ada. Oh, ya udah. Kalau lo mau lihat proses pengerjaannya, lo Cek YouTube-nya nanti. cek YouTube-nya Vespa Geret, Iya. ya kan? Lo cek Vespa Geret YouTube-nya, lo tonton tuh proses pengerjaannya. Nah, karena ini kita mau pilot project, kita manfaatkan zip. Bener zip gua itu gua nggak mau kayak yang lain mainstream om. Jadi gua tetap tampilannya zip keluar dari dealer atau di jalanan. Nah, ini yang akan gua modifikasi gitu loh, bersama Vespa-nya. Udah cakep deh. Ya. Terus pilihan warnanya gimana ya? Merahnya udah cakep ya? Udah cakep, gua mah ngikut aja kan, gua mah nggak, gua bukan customer yang bawel lah gua, ya nggak, ibaratnya gua percaya lah. Iya, siap ya, udah. Oke, Brancis, jadi kalau misalnya memang lo mau lihat proses pada saat awal pengecatannya seperti apa, lo tonton YouTube channelnya Vespa Geret. Dan kalau misalnya memang lo mau coba ngecat, nanya-nanya, lo mau repaint, lo mau motor lo kecelakaan atau ngesol segala macem, lo bisa follow IG-nya Vespa Geret, langsung kontak Om Dana deh untuk biaya segala macem. Karena aku juga nggak tahu biayanya berapa, itu langsung nego ke beliau aja gitu kan. Nah, ngecat sih sebenarnya kalau proses sama bengkel cat semua semuanya sama gitu. Jadi ada yang membedakan pasti jelas dari bahan gitu, Iya. bahan-bahan gitu. Kalau bahan yang kita ambil yang bagusnya itu kita ambil di pernis, kita pernisnya pakai space sama finishingnya. Oh, finishingnya. Finishingnya kita pakai Menzerna nih gitu. Jadi Oh. standar finishingnya juga standar detailing om gitu loh. Tepung Menzerna. Tepung Menzerna, jadi hasilnya juga lebih maksimal nanti. Gitu. Iya, benar. Bisa lihat nih dari di sebelah juga kan kelihatan nih mana yang udah dipoles, mana yang belum. Iya, juga iya. kelihatan. Itu yang sebelah sono kinclong Iya. banget, baru berapa kali kan tadi gua liatin itu. Baru berapa? Baru dua kali ya, baru dua kali berarti itu kinclong banget nih. Nah, ini tempat ngecatnya di sini Om. Ini tempat apa nih? Tempat ngecat. Nah, jadi kalau di kita saya bikin 3 area om. Gitu. Yang pertama area bersih nih. Nah, Iya. ini area bersih biasanya untuk bongkar pasang, Iya. rakit ulang, sama Iya. untuk finishing. Jadi biar nggak campur gitu. Terus yang area kedua di belakang saya ini tuh kita bilangnya area kotor. Oh, remotor. Nah, area kotor itu biasanya buat gosok, buat ngedempul, kalau kotor-kotoran di situ tempatnya. Iya, iya, Gitu. iya. Nah, yang ketiga itu kita bilang ruang spray booth. Jadi itu area steril khusus untuk ngecat doang. Untuk ngecat doang. Nah, jadi kalau misalkan ngecat karena udah steril, jadi abunya tuh nggak akan ke tempat area bersih. Iya, iya. Jadi motor yang udah dipoles nggak akan kena Steril debu lah lagi. ya. Jadi Iya. nggak 2-3 kali kerja sih. Intinya Terus gitu aja. untuk tempat pengeringan di dalam juga loh. Ya, untuk pengeringan juga di dalam gitu. Ya gitu aja pokoknya Brancis, kalau misalnya lo mau ngecat, lo mau nanya-nanya masalah cat, warna yang cocok, segala macem, ya silakan monggo di follow IG-nya Vespa Geret Brancis. Oke, ikutin terus, jangan kemana Brancis. Thank you. Thank you Om Dana. Ya, thank you, banget Om. Om ya. Ntar gue tunggu Siap. di bengkel berarti Om ya. Siap. Oke, thank you Om Dana. Dah. Ya Brancis, balik lagi. Kemarin setelah kita udah melakukan repaint di Vespa Garage untuk beberapa bagian body part dari si Piaggio Zip 100 ini, dan kebetulan udah diantar nih sama Om Dana. Om Dana, thank you Om Dana, Vespa Garage. Buat kemarin yang Brancis pengen lihat proses pengerjaannya, mungkin bisa nonton di YouTube channelnya Vespa Garage ya. Nah sekarang kita sudah mau masuki tahap untuk instalasi semua bagian-bagian part CVT-nya dan pengereman. Di Zip ini kita mau bikin semuanya full malosi. Beberapa bagian memang belum ada yang tersedia buat si Zip 100 ini karena kendala dari mungkin perbedaan untuk yang versi Europe dan versi Asianya. Malosi variator, puli depannya variator lengkap dengan pertorsi dan rollernya. Oke, ini variator malosinya. Ini beltnya, Kevlar beltnya ini untuk Piaggio Zip juga. Ini keduanya buat Piaggio Zip, proper buat Piaggio Zip. Dan yang ketiga
itu ada lagi buat di bagian sektor koplingnya ke puli bagian belakangnya nih. Ini ada sektor kopling dan drum koplingnya Maxi Delta buat si Piaggio Zip 100 ini. Oke, nah kurang lebih kayak gini. Oke, yang malosinya nih, ini drum koplingnya. Dia ada sirip pendinginnya juga, di sini ada fan-nya. Di pinggiran-pinggiran ini ada fan-nya dia. Lalu ini untuk bagian koplingnya kecil juga nih. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Bagian koplingnya ini Maxi Delta-nya nih. Oke. Seperti ini. Oke. Di bagian kaki-kaki, yang pertama ini kampas rem depan dari Malossi nih. Oke. Dia bahannya sinter non asbes untuk yang bagian kampas rem depannya. Kebetulan ini sama dengan yang dipakai dengan di Piaggio Vespa LX, Piaggio Vespa S, Vespa LX Primavera yang Trivi ya. Ini sama nih, kampas remnya seperti ini. Vespa ET4 juga termasuk kok di sini. Dan ini terakhir di bagian belakang, di kaki belakang. Nah, ini Malossi mengeluarkan shock breaker nih, shock breaker belakang. Karena kan depannya teleskopik ya, dia jadi tidak bisa di-upgrade. Otomatis kita cuma bisa mengupgrade itu shock breaker yang bagian belakangnya dari sini nih. Ini Francis. Nah ini kurang lebih seperti ini. Dan ini dia bisa setting kompresinya nih, kekerasannya nih, Francis di sini. Ini warnanya pas banget nih ini. Ini kan ya. Dan ini kita sekarang mau install, habis itu setelah instalasi dari bagian CVT, lalu bagian shock breaker dan bagian pengereman depan, habis itu kita masuk ke sektor pemasangan body part, nanti kita sekalian test riding. Karena ini kebetulan body part ini kita juga rencananya nih, ini baru rencana kita mau bikin decal sendiri gitu loh, yang branding Malossi spesialis. Oke, Francis, kemana-mana terus saksiin, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Ya, Francis, tadi udah dipasangin beberapa part yang kemarin kita pasangin, bagian-bagian CVT dari Malossi-nya. Body part yang setelah dari Vespa Garage di repaint itu juga udah kelar dipasang. Sekarang kita mau nyobain nih, gimana rasanya pakai Malossi. Karena jujur, ini saya juga baru mau ngetes di Zip nih, gitu kan. Seperti apa sih rasanya gitu kita pakai riding tuh nyaman nggak sih? Yang penting kan kita nyari nyaman dong gitu kan, bukan ini kita nggak bicara masalah kenceng atau apa, yang penting gimana akselerasinya pada saat kita pakai dengan part Malossi ini di Piaggio Zip. Jadi meskipun cc kecil, tapi kalau nyaman dan enak dikendarai dan akselerasinya dapat, nah itu kan yang dicari sama orang. Yuk kita lihat yuk. Francis, ini sekarang kita mau ngetes gimana akselerasinya setelah pakai Malossi dan shock breaker Malossi, ya kan? Kita mau pakai riding sekarang, muter-muter sini aja yang dekat, ya kan? Biarpun cc kecil, bangsa-bangsa Ducati aja mah ngelawan sama ini, tapi Ducatinya markir. Sekarang kita udah mau mulai ngetes setelah kita pasangin akselerasi Malossi bersama shock breaker Malossi di motor tersebut. Oke, bukan yang ini, yang ini.
Ya Brancis, tadi setelah saya tes Piaggio Zip ini secara akselerasi, karena saya juga treknya pendek, jadi ini lumayan nyaman lah ya. Yang kita cari kan nyaman kan gitu loh, dan nggak begitu mod di RPM bawahnya. Lalu yang kedua, secara shock breaker ini fungsinya dan pengereman juga lebih oke, lebih pakem pastinya. Dan yang kedua tadi yang ketiga ini masalah shock breaker. Kekerasan dan kelembutan dari si shock Mallosi ini, kalau menurut saya ini tergantung dari kebutuhan kita masing-masing. Tapi buat saya settingan ini sudah lebih dari cukup banget sih gitu loh. Kalau hanya untuk daily use ini sudah cukup settingan si shock breaker ini. Oke, segitu aja Bro Ensis. Mungkin ini akan jadi tambah buat wawasan lagi buat Bro Ensis yang mau mulai upgrade Piaggio Zip 100-nya. Boleh coba pakai Mallosi untuk pemakaian harian. Dan terima kasih udah nonton, udah ngikutin dari awal sampai terakhir tadi. Terima kasih banyak. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di share kalau Bro Ensis suka sama video yang ini. Oke, saksikan juga video-video skuter VIP yang lain di YouTube channel Skuter VIP. Thank you banget Bro Ensis. Sampai ketemu di next video. Ciao.